قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. مسيركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. نوينا تعليم وتعلم ونفع الاتباع والمذاكرة والتنفيذ والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله اتباع وجه الله ومرضاته وقرب من ثوابه سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين para hadirin, para muhibbin jamaah Majelis Ta'lim, para pecinta Majelis Ta'lim, pecinta salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nafas kepada kita sehingga kita masih bisa berwajah saling bertatap muka di tempat yang mulia ini, dan kita harapkan jangan ada satupun yang menghadir persoalan ini. Alhamdulillah, itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala intinya semuanya. Salawat serta salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan selalu diterima. Amin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار والآخرة. إلى أن قال hukum adi halaman 4. Kemarin kita menjelaskan tentang hukum akli, kemudian hukum syar'i, sekarang hukum adi. Hukum itu ringkasnya ada 3. Yang kepada dengarlah, hukum itu ada 3. Yang pertama hukum akli, yang kedua hukum syar'i, yang ketiga hukum adi. Ini harus paham begitu. Para ulama memberikan kesimpulan hukum itu ada 3. Ingat, hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Hukum akli adalah yang sudah kita terangkan, kalau akal seseorang itu sempurna, artinya berakal orang nih. Kalau akalnya berfungsi dengan baik, maka akan tersimpulkan 3 perkara. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Sifat Allah ada, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Itu pasti. Kemarin kita umpamakan, kita ulangi sedikit kendaraan. Kalau nggak ada mesinnya bisa hidup? Nggak ada. Berarti ada mesin itu sifat wajib bagi kendaraan. Kada ada mesin itu sifat mustahil bagi kendaraan. Sifat jaiz bagi kendaraan apa? Boleh dikasih warna, boleh kada. Itu jaiz. Seperti itu Allah. Wujud Allah Ta'ala itu sifat wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Kalau hanya sifat wujud Allah tidak ada, Allah Ta'ala tidak ada wujud, mungkinkah yang diciptakan bisa wujud? Ada mungkin. Sesuatu yang diciptakan ada, yang diciptakan nggak ada, mungkin? Nggak mungkin. Maka sifat wujud ada, Tuhan semesta alam itu wajib. Tidak ada Tuhan semesta alam sifat mustahil. Sifat jaiz adalah Allah Ta'ala boleh memberi nikmat, boleh memberi adab kepada kita, boleh memberikan kita sugih, kaya, boleh membuat kita miskin. Itu sifatnya jaiz bagi Allah. Kalau orang itu punya akal, pasti akan tersimpul 3 perkara itu. Hukum akli. Yang pertama hukum akli wajib, mustahil, jaiz. 3. Asalkan akalnya mau dipakai. Itu asal akalnya mau dipakai. Kalau akalnya tidak bisa dipakai, kadang mau dipakai, kadang mungkin dapat kesimpulan itu, maka akal kita pakai. Nah, inti pelajaran kita di sini yaitu nanti sifat
20 yaitu masalah hukum akli. Kemudian yang kedua hukum syar'i. Hukum syar'i adalah ringkasnya sudah kita jelaskan semalam, ringkasnya adalah perintah-perintah Allah Ta'ala yang dibebankan kepada mukallaf. Mukallaf itu siapa? Balik akil. Orang balik berakal. Ada orang balik tapi nggak punya akal, gila. Dia nggak wajib sholat, dia nggak wajib kena syariat. Hukum syariat nggak main kepada dia. Ada orang punya akal tapi belum balik, anak kecil misalnya, sudah punya akal, pintar, cerdas, tapi belum balik, maka belum dikenai hukum syar'i. Hukum syar'i kemarin terbagi menjadi 7. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah, yang keenam sahih, yang ke-7 batil. 7 itu terdiri daripada hukum syar'i. Nanti kita jelaskan dari mana hukum syar'i itu berasal. Kemudian kita lanjut hukum adi. Hukum adi artinya hukum yaitu menetapkan suatu barang atau menetapkan sesuatu bagi suatu barang, atau menafikan itu meniadakan, atau meniadakan suatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta sah atau boleh bersalahan, dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu itu pada yang lain. Nanti kita jelaskan. Maka terbagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Jadi kesimpulannya kayak ini. Hukum adi itu adalah hukum adat, kebiasaan. Kata beliau, karena terjadinya berulang-ulang dengan makan kenyang. Besok kita makan lagi kalau lapar, maka timbul kenyang. Besoknya lapar lagi, makan lagi, kenyang lagi. Karena berulang-ulang itu terjadi begitu terus, maka adanya hukum adi. Itu namanya, itu maksudnya berulang-ulang. Boleh itu dengan ada, lalu ada yang tiada. Karena adanya makan, maka tiada lapar. Itu namanya hukum adat. Besok makan lagi, hilang lagi lapar. Atau bisa jadi karena ada sesuatu, lalu ada sesuatu. Adanya makan, ada kenyang. Ada makan, ada kenyang. Itu namanya hukum adi, hukum adat, kebiasaan manusia. Boleh juga berlawanan. Ada jaket, hilang dingin. Berlawanan. Ada sesuatu maka ada yang hilang. Ada kita pakai jaket tebal, hilang dingin. Iyalah. Nah, itu artinya berlawanan, di sini yang dimaksud berlawanan. Maka hukum adi itu terbagi menjadi 4 perkara. Ini yang pertama. Yang pertama ialah pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya, seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Adanya makan, adanya kenyang. Bila ada sesuatu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya, seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Bila tidak ada makan, tidak ada kenyang. Kalau tadi, kalau ada makan, maka timbul kenyang. Kalau ini tidak ada makan, maka tidak kenyang. Itu hukum adat. Kemudian yang ketiga, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang. Jadi barang-barang kalau di sini keadaan sesuatu itu aja. Keadaan sesuatu dengan ketiadaan sesuatu. Nah, misalnya dengan ketiadaan kain baju adanya. Keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju adanya. Tidak ada adanya dingin karena tidak ada baju. Allah, karena tidak ada baju maka tidak ada dingin.
Itu hukum adat. Jadi biar kada usah bingung memahami ini hukum adat. Intinya kayak itu. Ya kalau di sesuatu yang mudah dipahami lalu dipikir-pikirkan malah tambah gila. Ini kayak itu. Ini banyu ini ada di mana? Di meja. Berarti air ini makhluk apa bukan? Makhluk. Kenapa? Karena butuh tempat. Apapun yang butuh tempat itu benda. Kalau dibalik semua benda itu butuh tempat. Jadi patutlah Allah Ta'ala ditanya, Allah di mana? Ada patut. Karena Allah bukan benda. Itu sudah. Sekarang air ini benda. Ini tinggi air ini di hati. Gimana ini bisa air? Ini tinggi. Jangan profesor tuh sampai nomor kepala sampai saking pintarnya ya jadi gila. Lain profesor kawan kita ini lah. Profesor. Nah itu jadi hukum adat karena tidak ada baju ada timbul dingin. Karena tidak ada maka ada. Kemudian yang keempat terakhir, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lain. Seumpama ketiadaan ingus dengan keadaan air menyiram juga adanya. Nah, jadi ketiadaan suatu dengan keadaan suatu. Karena ada sesuatu maka hilang sesuatu. Seperti apa? Ingus. Ingus bila disiram air hilang ingus. Adanya menyiram hilang ingus. Itu kebiasaan adat maka adalah hukum adi. Jadi kesimpulannya kalau hukum akli siapa yang bikin? Akal yang bikin. Akal mau berpikir timbul hukum akli. Hukum akli. Kalau hukum syar'i siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bikin. Ini wajib kata Allah. Ini haram. Ini sunnah. Ini makruh. Itu Allah yang bikin. Kita kada boleh. Makanya sahabat kada boleh mana hada min sunnah misalnya. Ini kita masuk sunnah. Tapi enggak dari Nabi, maka enggak boleh gitu. Kecuali ada korinah bahwasanya itu hadis Nabi. Maka enggak boleh dihukumi sunnah kalau sahabat nyatakan. Tapi kalau Nabi baru sunnah. Yang mengharamkan siapa? Nabi juga dari Allah. Nabi pun nggak punya hak sebenarnya mengharamkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hukum syar'i dari siapa yang bikin? Allah membikin hukum syar'i, ada wajib, ada sunnah, haram, makruh, mubah, sahih, batil, dibebankan kepada manusia yang berakal dan balik. Jadi jangan merasa sedih dibebani syariat. Jangan. Kenapa? Karena dia tuh dihargai orang punya akal. Lampu merah itu untuk siapa? Untuk orang gila? Ada untuk orang-orang yang berakal. Kalau orang berakal singgah berhenti dia di lampu merah. Tapi kalau orang gila terserah dia. Kita adakan peraturan di masjid nggak boleh ngotori masjid. Kalau ngotori ada sanksinya. Untuk siapa? Untuk orang berakal. Kalau anak kecil, orang gila, nggak tahu. Artinya Allah Ta'ala menetapkan syariat itu untuk menghargai kita manusia, menakal. Bukan untuk disusahkan. Artinya untuk mengatur dunia ini supaya makmur, supaya teratur dengan rapi. Tidak ada yang boleh menzalimi satu sama lainnya. Tidak ada yang boleh ngambil hak satu sama lainnya. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Adanya hukum syariah. Jadi hukum akli dibuat oleh akal, hukum syar'i dibuat oleh Allah. Hukum adi siapa yang buat? Hukum adi yang buat kebiasaan. Karena biasa seperti itu, besok makan lapar lagi, besok makan lapar lagi, makan lagi kenyang, makan lagi kenyang, besok lapar, makan lagi kenyang. Terus berulang seperti itu, maka terjadilah hukum adi. Kalau ngantuk tidur. Setelah tidur, selesai ngantuknya. Kalau ngantuk tidur lagi, bangun selesai lagi tidurnya. Asalkan jangan 2 jam aja guring semalaman. Tetap ngantuk ya. Artinya cukup aja guringnya dah. Sesuai kebiasaan adat 8 jam sehari misalnya. Yang nggak bisa begadang jangan begadang. Misalnya begadang sampai jam 11 itu paling lama sudah. Jangan lagi lebih dari itu. Kalau nggak biasa, kita biasa kayak begadang. Biasa kan aku subuh. Subuh tertinggal. Artinya terbiasa di sini
begadang tapi subuh tetap terjaga. Aku biasanya begadang tapi subuhnya waktu jam 9 gabung sholat duha. Sholat duhanya kan tertinggal, sholat subuh tertinggal terus. Nah ini namanya lebih mementingkan yang sunnah, ngebelakangkan sesuatu yang wajib. Jadi kadang boleh sama juga kita wudhu tuh, kita wudhu. Ketika kita wudhu, ini orang tua biasanya, orang-orang tua yang sudah kayak dinasihati saya, kalian nasihati seorang wudhu saja, kalian Abu Sidin mau kayak sampai ke sini wudhu sampai ke paha. Artinya kan ini beliau mengharapkan kesunahan lebih daripada yang wajib, tapi mengabaikan kewajiban. Ini ada aurat. Nah itu jadi kadang boleh mementingkan yang sunnah ketimbang yang wajib. Sholat duha rajin, sholat subuh ketinggalan. Nanti zuhur qobliyah dulu. Qobliyahnya 4 rakaat. Pas sudah orang sembayangan kabur orangnya. Nah ini luar biasa. Nah, jadi itu hukum adi itu dibikin oleh kebiasaan. Pahamlah, bisa dipahami lah. Iya, kalau paham alhamdulillah. Kemudian halaman 5. Bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i dan wajib akli, bahwa keduanya itu berlainan makna. Lain artinya wajib syar'i, wajib akli. Beda itu. Nanti apa hukumnya wajib? Ada wajib apa dulu? Nah, wajib akli apa wajib syar'i? Kalau wajib akli, wajib bagi Allah adanya. Kalau wajib syar'i, wajib bagi kita. Jadi wajib jangan sembarangan juga. Tapi kan wajib di sembahyang kami sampai dah. Nah, lain wajibnya pulang. Wajib apa nih? Wajib akli ya. Kenapa? Karena sholat itu intinya ingat kepada Tuhan. Kalau sudah ingat, berarti kamu sudah sholat. Nah, wajib akli berarti itu paling mudah. Ada talah mengaji hukum akli. Nah, itulah. Kalau ingat, maka sudah sholat. Cukup tempelkan dahi, jidat di tawing, sudah sholat. Nah, yang penting ingat dia iling, manul baling kau lubus istik. Sing penting itu iling. Jadi itu ajaran-ajaran yang harus pian teliti. Kalau mau ngambil ilmu, makanya kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ilmu kita ini adalah agama. Ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah, kata Nabi, perhatikan dari siapa kau ngambil ilmu. Ini hati-hati ya akhir zaman ini. Kalau ada ajaran mengatakan semua agama sama, nah itu sudah lepas dari kita lah. Lepas dari kita. Nanti antum kalau belajar tauhid, kenal nanti siapa ulama yang benar, siapa ulama yang salah. Harus ngaji. Kalau nggak ngaji di akhir zaman macam terlepas nih bara api, berpegang teguh di akhir zaman seperti menggenggam bara api di tangan. Kalau tidak kuat, lepas. Maka harus kuat. Maka itu kita bujur-bujur niat bangun majelis ini supaya menguatkan iman kita. Bukan kita merasa kuat. Walaupun 1000 Innol dan Nista datang ke sini, kita kalau jangan tergoda masih kuat. Walaupun goyang ngebor, walaupun 1000 Lady Gaga misalnya datang bagi lanjang, kita nggak bakal goyah iman kita. Indonesia kuat imannya. Dikiranya malaikat seberdahan kita nih. Kita ini bukan malaikat. Allah Ta'ala menyuruh menjaga iman, bukan untuk dicoba, diuji. Ada coba Ustaz, kita telakan karena hubungan pelacuran dulu. Belum kan pakai kata sandi kalau masalah ini. Kalau belum sebut prostitusi apa? Prostitusi atau PSK itu masih kata sandi. Umumnya itu kan supan. Kalau kita sebut pelacur, ini supan. Supaya supan kita sama ya. Ini Ustaz kita nggak itu nggak pelacuran. Apa aja sih dia mau uji iman kita? Sanggup ada kita? Sanggup ada kita kadang mengetok. Jam 10 ayo. Nah, masalah
Salah nilai, walaupun wali sekalipun, kalau niat mau uji iman, salah. Berarti dia merasa imannya kuat. Barang siapa kata Rasulullah merasa imannya kuat, tidak akan dicabut oleh Allah Ta'ala, merasa tenang dari murka Allah, bakal dicabut nanti. Naudzubillah min. Sebaliknya barang siapa kata Nabi merasa aman imannya, merasa takut imannya dicabut, merasa takut murka Allah Ta'ala, ya Allah ampuni dosa Allah, ya Allah jaga iman ini ya Allah, amitna ala dinil Islam, ya matikan kami dalam keadaan Islam ya Allah, maka bakal terjaga kata Nabi sampai mati. Sampai kapan dia takut? Sampai saat itu dijaga. Maka jangan sampai kita merasa aman sedikit pun iman kita. Kita jaga, kita pupuk terus. Iman yazid wa yanqus. Kita manusia, yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang keimanan kita. Karena sifat kita manusia. Enggak Ustaz, enggak. Kami enggak bakal berkurang iman kami. Kami sudah kuat kok. Kami tiap hari belajar. Nah, kalau begitu, tolong pian, bisa ada berubah jadi malaikat? Ternyata bisa. Tetap unsur manusiawi, maka tidak bisa menghindari sifat yazid wa yanqus tadi, bertambah bisa berkurang iman kita. Gak bisa kita menghindar dari itu. Maka nggak boleh tenang aja. Ini anak-anak kebal misalnya, kebal daripada artis-artis kayak apa aja yang datang kebal, imannya kebal insyaallah. Nah ini yang salah. Maka jangan sampai merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, para wali aja ada yang mencampur Allah Ta'ala. Ingatkan antum